Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum dimulai, yang kosong kursinya di depan tolong diisi. Iya, Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk berkumpul tempat ini guna melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum ibu mulai, ketua kelas tolong pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya ibu akan absen. Ya Bu, Aksa Hidayah, Mirza Khairat, Hadir Bu. Maulid Islamiyah, Asidik Arfa, Kelvin, baik hadir semua ya. Ya Bu. Tadi sebelum ibu masuk, materi apa yang kalian sudah terima? Kitab aula. Kitab dulu. Ada yang masih ingat apa itu kitab Allah? Ada Taurat, Injil, Zabur. Karena saya lihat kalian semuanya ini loyo, jadi kita explikin dulu. Ya Bu. Semuanya berdiri. Jadi itu ikuti apa yang ibu ucapkan. Contohnya seperti ya jadi ini apa ibu bilang ya? Ya Bu. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek gurih. Bebek ayam. Bebek ayam. Nah pertanyaannya apa yang ibu ucapkan tadi? Ayam bebek. Dan pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya yaitu berapa jumlah ayam? 5. 5. Salah. 4, 6. Kita ulang lagi. Oke, ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa jumlah ayam? 5. Berapa jumlah ayam? 4. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Satu kali lagi ya, ikuti. Oh.
pertama, Lobet. Rini lobet HP-mu. ada yang bisa baca? Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ada yang tahu apa itu berbuat ihsan? Berbuat baik. Jadi berbuat ihsan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Keberadaan umat manusia di muka bumi ini berasal dari perantara kedua orang tua. Tanpa mereka, kita tidak bisa lahir dan muncul di muka bumi ini. Orang tua pula lah yang telah mendidik kita hingga kita besar pada saat ini. Mereka menjalaninya tanpa pamrih dengan suka duka. Pendidikan pertama yang kita dapatkan juga dari didikan kedua orang tua. Karena bagi orang tua kesusahan anak adalah kesusahan mereka juga, dan kebahagiaan anak adalah kebahagiaan mereka juga. Oke. Selanjutnya yaitu memuliakan kedua orang tua. Sorry. Jadi kita harus memuliakan kedua orang tua, karena sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat kedua orang tua pada tingkatan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Karena terbukti bahwa Islam menjadikan durhaka sebagai dosa besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membantah mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapan yang baik. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Jadi jelas ayat 3
bahwa kita harus tetap berbuat baik. Kita harus memberikan batasan kepada diri kita bagaimana kita harus memperlakukan kedua orang tua, terutama mereka sudah memiliki usia lanjut. Yang terkadang sifat mereka membuat kita jengkel karena tindakan mereka. Ini udah terpotong dari videonya. Si Akmal udah menelpon, terus udah lobet HP-nya. Ada. Namun Islam dengan tegas memberikan perintah kepada kita untuk tetap berbuat baik. Ya. Selanjutnya yaitu khawatir berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Selain memerintahkan untuk berbuat baik terhadap keduanya, Islam juga melarang kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu mendahulukan ilmu daripada ayat. Bagaimanapun juga, seorang ibu lebih memiliki peran penting daripada seorang ayah. Ibu kita lah yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan membesarkan kita dengan susah payah. Mau tahu karena udah tanggal. Meskipun dalam hal ini peran ayah juga sangat besar, tetapi tidak sedominan peran ibu. Oleh karena itulah Islam menjadikan berbakti kepada ibu lebih prioritas dibandingkan dengan berbakti kepada seorang ayah. Dan terakhir yaitu menyenangkan hati. Udah menyala. Pada dasarnya dalam kondisi apapun juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menyenangkan hati kedua Masuk kah? orang tua. Masuk. Contoh kita bisa menyenangkan hati kedua orang tua yaitu berdiri untuk menyambutnya manakala mereka tiba di tempat kita berada. Kedua yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika akan pergi atau tiba dari orang tua. Mengecilkan volumenya suara kita di hadapan orang tua kita sebagai penghormatan terhadapnya. Baik, itu saja yang bisa jelaskan.
Tugasnya yaitu berikan dua contoh memuliakan kedua orang tua. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Terus dua contoh memuliakan orang tua apa? Ada ini? Iya. Jawabannya Gimana kalian sudah milih kerja? Kalau sudah perwakilan. Kalau kamu maju depan satu orang. Belinya saya di sini untuk menyebutkan Arab kepada kedua orang tua. Yang pertama itu dia mengucapkan A. Kemudian yang kedua berkata baik atau diam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terpotong. Aku udah mana? Mana mobil? Hah? 13 menit. saya ingin menjelaskan dua contoh memuliakan kedua orang tua. Yang pertama itu berbicara dengan sopan ketika sedang berbicara kepada kedua orang tua. Yang kedua itu membantu ibu seperti memasak. Lu ambil tahu. Selesai jawabannya. Ya, jadi itu saja yang Ibu bisa jelaskan. Ibu akan kasih kesimpulan tentang berakhlak kepada kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak harus tetap berbuat baik kepada orang tua sekalipun orang tua kita membuat kita dengki, karena sifat berbuat baik sangat
dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah